Syurga terlalu mahal untuk bisa dimasuki begitu saja. Allah ingin lihat di antara kita siapa yang tahan banting. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalannya. Siapa yang terus berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Siapa yang sabar dalam menghadapi ujian. Siapa yang sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang terus memaksakan dirinya untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita menuju kepada Allah, Allah lantas menelantarakan kita. Tidak mungkin. Kita berjalan kepada Allah, Allah berlari kepada kita, teman-teman sekalian. Allah hanya ingin lihat, betul tidak engkau sungguh-sungguh berhijrah, maka Allah berikan ujian demi ujian kepadamu. Karena Allah rindu dengan air matamu, Allah rindu dengan bangunmu di sepertiga malam terakhir, Allah rindu dengan rintihanmu, dengan suaramu yang lemah lembut, dengan air matamu yang bercucuran. Allah rindu dengan itu semua. Kisah terakhir yang ingin saya ceritakan pada teman-teman, ada ahli ibadah berpapasan dengan ahli maksiat. Mereka saling berpapasan satu sama lain. Dan kemudian ahli ibadah ini, apa yang dilakukan? Ketika melihat sang maksiat ini, ahli maksiat, sang ahli ibadah memalingkan wajahnya. Tidak sudi aku melihat ahli maksiat seperti itu. Sementara ahli maksiat ini menundukkan wajahnya, merasa malu. Di hadapan orang soleh dia malu akan dosa-dosanya. Dia merasa malu dengan maksiat yang dia lakukan selama ini. Dia merasa rendah sekali dirinya di hadapan sang ahli ibadah. Maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala merahmati sang ahli maksiat karena rasa malunya terhadap dosa-dosanya, dan Allah murka kepada sang ahli ibadah yang sombong. Merasa sombong dengan ibadahnya, merasa dirinya paling suci, dan merendahkan orang lain yang berbuat maksiat. Padahal orang yang berbuat maksiat itu mungkin saja telah bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini ada orang yang suka, ada yang nggak suka. Ya nggak sih, kita nggak bisa bikin semua orang senang sama kita. Orang nggak suka kadang-kadang bisa melakukan apa saja kepada kita, termasuk Siti Maryam yang nggak suka mencaci maki, memfitnah, mengatakan bagaimana mungkin punya anak tidak punya ayahnya, tidak ada suaminya. Engkau penzina sementara keluargamu dari orang yang baik-baik. Tapi Siti Maryam mengajarkan pada kita tidak segala sesuatu harus reaktif. Reaktif artinya kalau bahasa kitanya tuh kompor meleduk gitu, cepat panas, cepat bereaksi. Ketika ada orang komentar sesuatu, dia bereaksi. Ada komentar sesuatu, bereaksi. Akhirnya jadi dalam keadaan panas. Kadang kita susah untuk kontrol kata-kata kita. Tapi lihat bagaimana Siti Maryam, beliau nggak bicara dulu. Ada masa kita tidak perlu untuk bereaksi seheboh itu kalau kita bisa menahan. Kenapa harus diam? Karena kalau kita bicara dalam keadaan kita lagi kalut, dalam kita lagi marah, yang terjadi adalah kata-kata. Ada satu kalimat yang bagus banget nih buat Neneng dan buat Koki sebenarnya. Kalau ada orang ngatain kita sesuatu, kalau itu memang terjadi ada pada diri kita, artinya kesalahan itu ada pada diri kita, maka kita minta ampun kepada Allah atas kesalahan kita. Tapi kalau apa yang dia bilang gak ada pada diri kita, maka kita berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dia. Engkau yang mengaku suci, betulkah suci? Engkau yang mengaku solih, betulkah solih? Engkau yang mengaku bersemangat mengejar ilmu Allah, betulkah itu? Betulkah engkau lakukan semata-mata lillah karena Allah? Betulkah itu? Semuanya akan diperlihatkan di hadapan makhluk Allah, teman-teman sekalian. Siapa dirimu yang sesungguhnya? Siapa dirimu yang sesungguhnya? Diputarkan semua film dosa-dosamu itu. Diperlihatkan semua keburukan-keburukanmu itu. Semua kebaikan seperti zarah Allah perlihatkan, dan keburukan seperti zarah pun Allah perlihatkan. Kita diminta untuk kalau berbicara kepada kedua orang tua, jangan mengatakan atau apapun itu. Jangan membentak kepada keduanya, dan ucapkan perkataan-perkataan yang mulia, perkataan-perkataan yang baik. Kita lihat Masya Allah bahwa termasuk salah satu mustajabnya doa adalah doa orang tua. Ketika kita berbuat durhaka pada orang tua, dan orang tua mengutarakan atau mengucapkan kalimat yang buruk, contoh anak yang durhaka, anak yang misal kalau ada orang tua yang mengatakan anak yang nakal atau anak yang tidak tahu diuntung dan sebagainya, ucapan buruk itu bisa menjadi sebuah doa, teman-teman sekalian. Maka hati-hati ketika kita melakukan sebuah bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua, tidak hanya dibalas di akhirat, tapi juga dibalas sesegera mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dan ketika orang tua mengucap sesuatu, doa baik dikabulkan oleh Allah, termasuk doa buruk juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta untuk kalau berbicara kepada kedua orang tua, jangan mengatakan atau apapun itu. Jangan membentak kepada keduanya,
dan ucapkan perkataan-perkataan yang mulia, perkataan-perkataan yang baik. Kita lihat Masya Allah bahwa termasuk salah satu mustajabnya doa adalah doa orang tua. Ketika kita berbuat durhaka pada orang tua dan orang tua mengutarakan atau mengucapkan kalimat yang buruk, contoh anak yang durhaka, anak yang misal kalau ada orang tua yang mengatakan anak yang nakal atau anak yang tidak tahu diuntung dan sebagainya, ucapan buruk itu bisa menjadi sebuah doa, teman-teman sekalian. Maka hati-hati ketika kita melakukan sebuah bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua, tidak hanya dibalas di akhirat, tapi juga dibalas sesegera mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dan ketika orang tua mengucap sesuatu, doa baik dikabulkan oleh Allah, termasuk doa buruk juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.